Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk video kali ini teman-teman saya mau update Pi Network ya, karena masih banyak sekali permintaan dari teman-teman, Bang bahas atau update Pi Network ya, dan kali ini saya akan bahas dan update perkembangan terkait Pi Network. Tapi seperti biasa kita update market dulu ya. Di sini Bitcoin masih positif walaupun terjadi koreksi dalam 24 jam hampir 2% ya, 1,50%. Tapi untuk 7 hari masih positif di 7,55%, dan kalau kita lihat untuk time frame 7 hari ya, ini masih bisa dibilang 90% aset itu positif, kecuali Pi Network ya, dalam 7 hari dia masih koreksi sekitar 2,50% ya. Kalau kita lihat yang koin-koin lain masih naik. Tetapi teman-teman ya, ada beberapa prediction price dan ada beberapa analisis ya terkait Pi Network ini bisa berharga ratusan dolar ya. Dan menurut saya ini bisa terjadi dengan seiringnya tanggung jawab tim atau tanggung jawab dari core team Pi Network ya, karena mereka baru saja membeli jutaan dolar ya Pi Network. Jadi mereka buyback di bursa. Ini menunjukkan hal yang positif teman-teman menurut saya, karena ya mereka nggak mau harganya anjlok dan tetap menjaga kestabilan harga. Karena kalau kita lihat beberapa koin-koin ya presale dan lain-lain, koin-koin baru itu setelah listing ya hancur harganya ya. Tapi berbeda dengan Pi Network. Oke. Di sini teman-teman ya, kemungkinan bisa terjadi juga karena Fear and Greed Index ini sudah di atas 50%. Terus untuk overall market crypto ya masih terjadi koreksi 1,33% ya, dan sekarang hampir 3 triliun sih, di 2,94 triliun ya, kira-kira seperti itu. Bitcoin dominasi masih kencang ya. Untuk sektor memes coin ya, di sini masih terjaga dengan sangat rapi ya, Dogecoin, Shiba Inu dan Pepecoin di 1 2 3 kira-kira gitu ya. Kita kembali ke Pi Network. Kita akan lihat apa namanya? Chartnya dulu ya, biar kita nggak meneka-neka ya atau menerkah ya, kira-kira gitu. Di sini masih minus ya. Per hari ini saja penurunannya 3,52 persen ya, dan harganya tepat di 0,6, masih bermain di 0,6 ya, masih di 0,62 kira-kira seperti itu. Ini saya ambil time frame 1 hari teman-teman ya. Coba saya ambil time frame lebih dekat ya, di time frame 4 jam di sini biar kita bisa lihat sentimennya ya, atau bisa kita lihat teman-teman ya untuk chartnya, apakah ini sentimennya bullish atau sentimen biris ya. Kalau saya lihat ini masih sideways ya, ini time frame 4 jam kelihatan banget ya, harga masih bermain-main di 6 ya di sini ya. Ini harga-harga yang paling banyak disentuh masih di 62. Tapi untuk kali ini harga berada di 0,6288 ya. Harga yang paling banyak disentuh itu di 0,6393 ya, kira-kira seperti itu. Apa yang akan selanjutnya terjadi menurut saya ya, analisa saya, jika saya compare dengan berita yang terbaru ya dari Pi Network, kemungkinan ini bisa terjadi. Tapi ya selalu kita kembali lagi ke laptop lah ya, ke Bitcoin ya, atau ke overall market. Kalau market lagi koreksi, ya kita ndak bisa mengatakan wah Pi Network itu akan naik kalau market terjadi koreksi ya, atau overall market ya, karena Bitcoin domination itu sangat-sangat penting ya, kira-kira seperti itu. Oke, di sini masih terjadi sideways, kemungkinan harga masih akan bermain di 0,6 ya. Kalau terjadi dump ya yang cukup parah, tapi saya rasa ini sudah jauh banget ya, akan jadi di 0,4. Karena kenapa? 0,4 di titik ini ya, di titik sini ya, di harga ini ya, makanya hanya terjadi shadow down ya. Di sini kalau kita lihat ya, 0,4081 harganya ya, 0,4081 ya di sini. Tapi dia nggak lama ya, ini time frame 4 jam dia langsung ke reject ya, dia langsung ke reject. Kalau di saham bilang apa ya, reject bawah ya, dia langsung ke reject di sini. Kalau saham kan langsung close ya, kalau ini enggak, ini ke reject ya, dia nggak bertahan lama, langsung dia naik lagi, bahkan dia opennya ya terakhir di harga 0,59, dan dia sempat menyentuh di harga 0,7 dan terjadi koreksi yang cukup dalam, dan saat ini terjadi sideways di
ini ya di 0,6288. Let's say 0,6 lah ya. Tapi kemungkinan teman-teman ya, kemungkinan bentar. Kemungkinan harga-harga ini akan sangat-sangat bagus ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena update terbaru dari Pi Network ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, kemungkinan dia akan listing di salah satu bursa terkenal yaitu HTX ya atau HTX ya. Jadi Pi Network siap untuk kembali ke harga $1 ya jelang konferensi konsensus di 2025. Nah, di sini kemajuan Pi Network ini menjelang konferensi konsensus 2025 sudah dijelaskan ya. Karena ada beberapa upgrade atau beberapa update. Apalagi ini yang diposting oleh di-seal terus lah ya sama si Dr. Altcoin ini di Twitter. Dia menyatakan bahwa tim Pi Network ini menunjukkan kemajuan dalam pengembangan ekosistem Pi seiring semakin dekatnya konferensi puncak konsensus 2025 di Toronto. Ya, kira-kira seperti itu dan mereka di sini meluncurkan teman-teman ya Fruity Pi ya yang sudah verified centang ungu ya untuk di ekosistem Pi Network. Ini keren banget ya. Jadi terus berbenah, kira-kira seperti itu. Nah, ini dia mengungkapkan bahwa tim baru-baru ini menyetujui aplikasi terdesentralisasi dari Fruity Pi ya yang telah mendapatkan tanda centang ungu sebagai verifikasi. Dan Dr. Altcoin juga ini dia menambahkan bahwa tim Pi Network ya atau core team dari Pi ini diperkirakan akan mempercepat proses peluncuran dan persetujuan aplikasi-aplikasi terdesentralisasi atau dApps ya di ekosistem Pi Network ya serta menyelesaikan proses verifikasi KYB ya. Kalau biasanya orang KYC ini KYB ya, know your business. Kalau KYC know your customer ya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman ya ada juga kisi-kisi nih ya, kisi-kisi ya. Ini bisa terjadi teman-teman ya karena ini postingan dari HTX, dari HTX Exchange ya. Dalam unggahan atau dalam postingan ya di Twitter oleh Dr. Altcoin ini dia membagikan postingan dari HTX Exchange dan teman-teman kalau bisa lihat ya ini kecil ini ya ini dia posting ya which crypto gets your engine roaring ya. Di sini ada Bitcoin, ada Tron, ada Ethereum dan ada HTX Coin. Tapi di bawah Ethereum teman-teman ada logo kecil di sini ya, ada logo kecil logonya Pi Network. Jadi ini kisi-kisi biasanya exchange mainnya gitu ya. Kemungkinan dia akan melisting Pi Network ya, kemungkinan. Nah, jika HTX ini atau STX ini melisting Pi Network, kemungkinan jangkauan ya untuk Pi Network itu di berbagai komunitas itu akan makin gede, otomatis menambah adopsi koin ya. Kalau menambah adopsi koin otomatis koin semakin langka. Saya berharap dalam waktu dekat ya $1 itu sudah pasti kena. Tapi di sini ya Dr. Alt ini ya Dr. Altcoin ini dia berprediksi beda ya. Dia mengatakan ya terkait apa yang bisa dilakukan lebih baik oleh tim Pi Network ya. Sang pakar ya dia percaya bahwa mereka dapat memanfaatkan konferensi konsensus 2025 sebagai ajang untuk menampilkan ekosistem Pi kepada dunia. Ia menyatakan bahwa konferensi ini akan menjadi momen penting bagi masa depan Pi Network dan menariknya teman-teman ya dari Dr. Altcoin ini dia memprediksi bahwa harga Pi Network ini, Pi Coin ini bisa mencapai angka 3 digit dalam 5 tahun ke depan. Jadi ya kalau terjadi ya sangat-sangat bagus. Jadi kalau kalian cuma punya 500 koin Pi Network atau kalian punya sedikit, kalau harganya 3 digit, let's say 120 ataupun bisa jadi 350, kita nggak tahu ya, nggak ada yang bisa prediksi kripto tepat 100%. Kalau terjadi otomatis ini bisa dibilang ya Pi Network ini kalian cocok untuk tahan sampai diprediksi ini 5 tahun 3 digit. Jadi nggak usah banyak-banyak, kalian punya 100 koin aja ya 5 tahun jadi berapa teman-teman ya. Kalau harganya $100 ya kali 100 ya lumayan juga ya, kira-kira seperti itu. Dan saya sangat sependapat karena di sini Pi Network ini tim dari Pi Network ini nggak main-main ya. Karena di sini mereka telah membeli ya sebanyak 48,5 juta koin Pi ya senilai $31 juta. Jadi mereka nggak main-main teman-teman ya. Menurut saya ini tim yang bagus sih karena mereka buyback ke bursa ya. Jadi walaupun mereka masih pegang, mereka tambah beli lagi. Jadi kemungkinan akan terjadi kenaikan susulan ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Gimana menurut kalian? Kalian bisa drop komen dan semoga sehat terus buat kalian semuanya. Semoga sukses selalu.